Pesta demokrasi masih 3 tahun lagi, namun sejumlah pihak mulai mencuri start melakukan kampanye. Sebuah perkumpulan yang menamakan dirinya Front Ganjar Pranowo Puan atau FGPP menggelar deklarasi di sebuah pondok pesantren di kawasan Bogor, Jawa Barat. Menurut pimpinan FGPP, pihaknya menggelar deklarasi dengan menggait pondok pesantren bertujuan agar para santri lebih mengenal dengan sosok calon pemimpin masa depan. Saatnya tokoh nasional kita, tokoh bangsa kita, yaitu yang kita punyai Pak Ganjar dan Mbak Puan ini, yaitu putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang harus kita usung, aset kita yang harus kita jaga. FGPP menyatakan deklarasi ini baru pertama kali dilakukan. Nantinya tidak hanya pondok pesantren, namun berbagai tempat yang memiliki massa dengan jumlah banyak akan mereka gandeng untuk mendukung pasangan yang mereka usung. Pemirsa, Megawati Soekarnoputri curhat pernah diragukan saat dilantik menjadi Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Mega menegaskan selain sertifikat pendidikan, seorang akademisi juga memerlukan pengalaman. Selaku Ketua Dewan Pengarah BRIN, Mega optimis bisa menjalankan tugas yang diberikan Presiden. Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional hadir secara virtual dalam forum komunikasi riset dan inovasi. Dalam kesempatan tersebut, Mega mencurahkan isi hatinya lantaran pernah diragukan banyak pihak terkait posisi dirinya di BRIN. Boleh nggak ya CV saya ditampilkan? Karena banyak orang meragukan saya. Karena katanya, kenapa Ibu Mega yang mesti masuk ke menjadi Ketua Dewan Pengarah? Beliau bukan seorang akademisi. Saya lalu garuk-garuk kepala. Sebetulnya yang disebut akademisi itu apa tuh ya? Hanya teori atau sampai pada tingkat implementasi? Pasti semuanya akan bilang sampai pada tingkat implementasi. Nah, mungkin teori saja. Teori nanti bisa berbantahan. Nah, jadi dengan demikian, saya buka lagi ketika saya ditugasi, saya bilang sama Pak Kepala, jangan alergi, ini coba dilihat dulu. Kalau jelek jangan diambil, yang bagus mari kita ambil. Lebih lanjut, Mega menegaskan bahwa dirinya ditugaskan Presiden Joko Widodo demi kepentingan bangsa. Tak hanya Dewan Pengarah, Ketum PDI Perjuangan tersebut juga menjabat sebagai Ketua Dewan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Bukan kali ini saja Megawati mencurahkan hatinya dalam berbagai kesempatan. Ada apa sebenarnya dengan curhatan Megawati tersebut? Sudah bergabung bersama kami pengamat politik Hoirul Umam. Selamat malam Mas Hoirul. Selamat malam Mas Yusam. Mas Hoirul, ini Bu Mega ini sering menyempilkan curhatan dalam setiap pertemuan atau dalam beberapa kali pertemuan. Sebenarnya apa yang perlu ditunjukkan Ibu Mega di sini? Ya, terima kasih Mas Yusam. Pada dasarnya apa yang disampaikan oleh Bu Megawati ini adalah bentuk sindiran yang kemudian seolah menjadi bagian dari gaya komunikasi politik Bu Megawati. Tetapi pada konteks ini sebenarnya kemudian Bu Mega juga ingin mengekspresikan bahwa ada ego seorang Bu Mega yang juga tidak ingin di underestimate di dalam konteks lingkungan akademik yang kemudian menjadi wadah yang bernama BRIN. Nah, tetapi pada saat yang sama statement Bu Mega ini juga kemudian bisa difahami bahwa dalam konteks tertentu ternyata Bu Mega juga seolah ya kurang memahami concern dari masyarakat sipil dan juga kalangan akademisi yang mencoba untuk menekankan pemisahan antara politik dengan dunia pendidikan. Jadi betul memang politik adalah kebijakan. Siapa yang menguasai politik, dialah yang menentukan arah kebijakan pendidikan. Namun tetap saja perencanaan strategi dan alokasi anggaran tidak bisa ditentukan dengan pertimbangan politik. Kalau kita lihat Mas Yusam di Australian Research Council di ARC atau mungkin di National Research Council di Amerika, di Inggris, hampir tidak ada yang menempatkan politisi pada struktur
strategis lembaga-lembaganya. Hampir semua didominasi oleh mereka, para profesor yang memang memiliki kredibilitas, kepakaran pada konteks riset tertentu, dan berkaliber internasional. Oleh karena itu, kita harus pahami itu terlebih dahulu. Dan kenapa itu tidak terjadi di negara-negara maju? Karena memang mereka paham betul kapasitas, kapabilitas, dan juga wilayah pengabdian masing-masing. Saya kira di level itu, Mas Hasan. Baik, tapi ada yang ditonjolkan oleh Ibu Mega, yaitu pengalaman selama berkarir di dunia politik. Apakah ini bisa membantu Ibu Mega untuk menegaskan kembali bahwa sebenarnya dia bisa untuk mendapatkan gelar tersebut? Ada wilayah yang cukup berbeda antara dalam konteks tradisi akademik dengan dunia praktis dalam konteks politik praktis. Kalau betul bahwa konteks keilmuan itu harus diturunkan, di breakdown dalam konteks sesuatu yang lebih real pada level lapangan. Tetapi pada saat yang sama, ada beberapa hal teknis dan juga strategis yang memang betul-betul hanya bisa dipahami oleh mereka dari kalangan akademisi. Sebenarnya yang menjadi concern yang disampaikan oleh Bu Mega sebenarnya ada benarnya. Misal terkait dengan konteks perhatian beliau pada anggaran riset, itu memang relevan. Saat ini, Mas Hosam, anggaran riset R&D, Research and Development Indonesia, itu hanya 0,23% dibanding dengan GDP kita. Itu sangat rendah, dibandingkan dengan Vietnam saja, itu sudah 0,52%. Artinya, 50 atau nggak usah 50, 10 atau 20 tahun yang akan datang, Vietnam berpotensi membypass Indonesia. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara di Asia Timur, itu rata-rata 2,05% dari basis GDP mereka. Singapura itu sudah 1,94%. Nah, kalau kita lihat dalam konteks research and development di Indonesia, lalu pertanyaan yang kritis bisa diajukan, lalu bagaimana kabarnya revolusi mental dalam konteks pembangunan sumber daya manusia? Tentu ini menjadi concern, tetapi kembali lagi, dunia pendidikan tetap harus netral, independen, dan juga bebas dari berbagai kepentingan politik praktis. Dan saya yakin sebenarnya Bu Megawati tanpa harus menduduki posisi sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN, sebenarnya itu juga tidak mengurangi kewibawaan beliau. Kalau misal memang beliau concern terhadap dunia pendidikan, cukup kemudian menjadi queen maker yang mendorong para ilmuwan-ilmuwan Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang tersebar dalam diaspora para ilmuwan di berbagai negara, untuk diberikan ruang menata kembali sistem pendidikan di Indonesia. Saya kira gitu, Mas Hasan. Baik, Mas Hoirul, tapi ini kan untuk menjadi Ketua Dewan Pengarah BRIN ini yang ditunjuk oleh Presiden. Jadi Ibu Mega hanya menjalankan tugas. Kenapa tidak yang mengkritik ini tidak mengkritik Presiden dan juga memunculkan orang-orang akademisi yang mungkin bisa menjabat ataupun menggantikan jabatan Ibu Mega? Dan kenapa di sini Ibu Mega yang sepertinya geram seperti itu melihat sehingga sampai curhat begitu? Iya. Saya kira di level ini Presiden tidak belajar ya dari apa yang terjadi pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang juga kebetulan diketuai Dewan Pengarahnya oleh Bu Megawati, selaku pada saat yang sama beliau adalah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Akhirnya kemudian ada beberapa pihak di dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk ini yang kemudian seolah-olah tidak berada di bawah payung BPIP. Artinya ada pembelahan di sana, ada distrust di sana. Nah, di dalam konteks ini sebenarnya Presiden harusnya betul-betul memahami itu. Saya pribadi berharap penunjukan Bu Mega bukan hanya semata-mata kemudian didasarkan pada keinginan untuk menghormati tetapi pada takaran yang tidak tepat. Tentu Bu Mega memiliki kontribusi yang besar terhadap konteks pembangunan di Indonesia, tetapi harus diletakkan pada proporsinya. Nah, saya pikir upaya untuk mendorong pada posisi yang kurang tepat itu, saya pikir adalah sebuah keputusan yang juga kurang tepat. Tetapi pada saat yang sama kita juga memahami, Mas, bahwa kondisi pendidikan di Indonesia itu memang tidak netral, tidak independen dan bebas dari berbagai kepentingan. Kita tahu beberapa kebijakan, gelar doktor banyak diobral seolah-olah banyak sekali kemudian yang kemudian seperti itu.
Profesor pun ada sekarang, profesor kehormatan yang selama ini dalam tradisi akademik tidak ada. Kemudian posisi dirjen misalnya di Kementerian Dikbud juga ada pihak-pihak yang ternyata juga atas endorsement dari kekuatan politik tertentu, atau bahkan porsi Menteri Pendidikan juga dipegang oleh mereka, oleh Mas Nadiem misalnya, yang bukan dari background pendidikan. Jadi ada hal yang cukup kritikal di sini, dan Presiden harus sikap tegas di situ. Presiden harus mengambil sikap tegas. Terima kasih Pak Khairul Uman, pengamat politik, telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Pemirsa, Nirina Zubir menjadi korban mafia tanah dengan kerugian mencapai 17 miliar rupiah. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut.